baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut, tapi karena semangatnya luar biasa, maka kita bisa berdiri di tempat ini. Izinkan kami menyampaikan pengantin dengan Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ini nampaknya dadakan dan kita berharap tidak terlalu serius, karena di luar sana sudah terlalu serius. Yang kedua, pertemuan ini, acara non formal ini sebenarnya terinisiasi atas kemunculan sebuah berita di grup WA yang bernama antara lain Aliansi Masyarakat Perusaha Bali. Di situ diinfo bahwa selamat ulang tahun kepada Ajik Gusdi. Padahal ulang tahun beliau besok. Apakah karena semangat atau karena apa? Tapi kami japri, saya japri. Sama tidak. Dan beliau katakan acaranya besok apa? Kami barengi dengan jika demikian, jika berkenan, karena lama kita tidak bertemu, boleh tidak kita ngopi-ngopi? Ternyata ngopi-ngopi dengan orang besar. Karena posternya juga besar, pengaruhnya juga besar, maka ternyata di luar dugaan acaranya seperti ini. Semua itu berkat kita semua, khususnya Haji Krisna. Karena itu, baik kita memberikan apresiasi kepada beliau dan kepada siapa saja yang telah meluangkan waktu untuk kita ngobrol singkat dan tidak formal. Tapi pada kesempatan ini, izinkan kami sedikit mereview apa yang pernah kita lakukan. Izin juga Pak, kalau mau pasang. Pada sekitar September 2017, ketika Gunung Agung baru meledak dan erupsi, kita tahu semua bahwa dampaknya luar biasa, tidak saja pada Bali, tapi juga pada dunia. Lalu komunitas pariwisata merasa gerah atas situasi itu karena langsung berdampak pada dirinya. Lalu Gus D menyampaikan kepada saya, Bapak bisa nggak atur waktu sekitar 12 teman-teman tokoh pariwisata ingin beraudiensi dengan Pak Gubernur, Pak Mantu. Saya bilang, kenapa tidak? Suaranya oleh karena saking semangatnya, ternyata yang direncanakan hadir cuma 12, karena itu memang tepat audiensi di kantor gubernur hanya menampung sekian. Tapi ternyata ada sekitar 30 orang yang mau hadir. Wah, ini gawat, ini. Terus juga Pak Gubernur ketika itu Pak Hadir menyampaikan, kalau gitu kita pindahkan pertemuan kita di ruang rapat kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Di pertemuan ternyata yang hadir adalah kurang lebihnya banyak, kurangnya adalah 60 orang dari seluruh stakeholder pariwisata, termasuk maskapai yang nampaknya ingin sharing terhadap persoalan-persoalan yang berdampak kepada pariwisata. Dan izin agar kita semua bicara ketika itu yang bicara adalah Pak Bu dan Ketua Umum ANPB Pak Wisnu. Sebenarnya kita bicara. Nah, setelah itu, bagaimana cara agar pertemuan yang luar biasa itu bisa berdampak tidak saja nasional tapi internasional. Lalu jumpa persnya diadakan di lapangan. Ya, di lapangan itu. Dan ketika lapangan berlanjut, jumpa pers berlanjut, saya dihampiri oleh Direktur Pariwisata yang hadir pada kesempatan ini, Pak Gede Wiranto. Mudah-mudahan dia masih ingat, kalaupun tidak ingat kami maklum. Karena sudah terdorong lansia. Ketika itu beliau mengatakan,
Usia Taruna. Mengapa saya sampaikan? Karena ini sebenarnya dampaknya. Dia menyampaikan, Pak Bu, bisa nggak teman-teman pariwisata ini dan hadir Pak Mantu di Baltic Cruise? Saya bilang, kenapa tidak? Ada ini semua. Kemudian singkat kata, pada 13 Desember atau 17 Desember 2017 ada pertemuan besar yang tidak kurang 500 pengurus-pengurus yang terlibat dalam dunia pariwisata ada acara di Baltic Cruise. Dan ketika itu dulu Pak Mantu Pastika saya gubernur, dan biasa teman-teman kita suka mejeng agar acaranya fokus yang bicara hanya ketua umum ANPB dan gubernur Bali Mantu Pastika. Dia bicara. Setelah acara berlangsung, kemudian saya dicari oleh Pak Beni Mirato. Patut bisa nggak Pak Presiden hadir di tempat ini? Saya jawab singkat, kenapa tidak? Ya Pak Beni. Setelah itu acara selesai, saya mendampingi Pak Beni Pastika. Saat sampaikan masukan pada beliau. Oh iya. Lalu singkat kata, tidak berselang lama, kemudian dia menyampaikan kepada Pak Luhut. Dan sesungguhnya langsung kepada udah ada Pak Nana, udah yang jadi. terkait dengan kaisan. Tapi karena masalah security, pertemuan yang melibatkan Presiden di tempat seperti itu secara security dan diperkenankan. Singkat kata akhirnya pertemuan 14 atau 16 Juni diadakan di Baltic Cruise. Dalam perjalanan dari Baltic Cruise keliling, itulah kemudian para menteri terhormat ini memutuskan untuk membuat 3 pelabuhan, Sanur, Nusa Penida, dan Lengkongan. Itu semua bermula dari hal-hal yang simpel, pertemanan singkat, yang karena diakses begitu rupa, jadi tentu barang. Jika ternyata barang itu berakibat pada kemacetan, itu urusan lain. Maka dicarikan solusi, dan solusi untuk mencari solusi untuk kemacetan itu bagaimana? 27 November ini kita akan mengadakan pilgub serentak. Apakah gubernur, apakah bupati, wali kota, mohon para pemimpin kita kembali ke depan memikirkan hal itu. Apakah kita sepakat? Jika kemacetan, persampahan, dan lain-lain tidak mampu dijawab oleh seorang pemimpin, lebih baik tidur. Oleh karena itu sekilas yang kami sampaikan, karena ada tokoh-tokoh di depan kita, kami tidak ingin berpanjang kata. Yang jelas, figur dari Gus D dan kawan-kawan, ya, ini ulang tahun, tapi lebih daripada itu, Gus D sudah merelakan ulang tahunnya untuk kepentingan kita bersama. Bagaimana kita menjaga Bali agar Bali lebih baik, bukan